boleh dong, boleh. Aduh, Mantap, ini Bang. tinggal Gimana satu kabar, Bang? juga ini. Baik. Gimana Bang, kabar Bang sekarang? luar biasa, Bang. Sibukannya apa aja sekarang ini? Lumayan sibuk sih, Bang. Oh ya? Banyak hal yang kulakukan sekarang nih. Tapi kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol serius tentang masa kecil nih, Bang. Boleh. Seru nggak sih? Seru. Masa-masa kecil, Bang. Ini nggak seru nggak? Apa nggak? Ada nggak sesuatu yang diingat? Kalau diingat banyak ya, termasuk kayak masa kecil yang nggak bisa kita ulang lagi. Apa tuh? Kayak teman-teman juga gitu kan, Nah, kayak pengalaman-pengalaman kayak dulu itu kalau kayak di daerah Jakarta itu gue gede ah, sampai umur-umur 7 sampai 6 tahun ya di ah, Jakarta gitu. iya. Jadi dulu itu sempat ada cerita kayak wewe gombel, Wewe wewe Gombel. gombel, SD udah ngerasain terus. genderuwo, karena dulu tuh kakak kelas itu ada yang bisu. Jadi Oh. tersebar gosip itu karena katanya dulu tuh sempat diculik sama wewe gombel ya. Iya, Wewe beneran. Gombel ini bentuknya gimana dah? Kalau soal bentuk nggak tahu, cuman soal cerita yang tergantung di situ tuh jadi kayak orang ini bisu terus Ah, ditemuinnya itu hilang gitu kan. ah. Terus dicariin sama orang tuanya, ketemunya itu di tengah-tengah pohon bambu besar gitu. Emang di Jakarta ada pohon bambu? Dulu ada Bambu apa itu? Runcing. bambu yang biasa yang banyak itu loh, yang gede-gede, bambu kuning pun ada. Bambu hijau ada. Iya ada. Dulu gede-gede banget. Bambu ungu. Oh nggak ada. Katanya banyak bambunya. Enggak, maksudnya banyak pohon bambunya. Oh, terus teman-temannya banyak tuh. Teman-teman banyak dulu. Cuman Ah, kalau sekarang kayaknya gue udah lupa nama-namanya. terus pada akhirnya bisu wewe gombel arahnya kemana Itulah nih? yang tersebar di Ah, sekolah itu dulu gitu loh. Jadi hmm. kayak gosip-gosip kenapa dia bisa bisu itu dulu Gara-gara wewe gombel. katanya begitu gitu loh kan. Jadi kayak yang film yang lagi tayang sekarang tuh Apa tuh? petak umpet itu bener-bener Real. real Ngerasain. ngerasain kayak gitu. Kita lagi main petak Oh. umpet terus Heeh, tiba-tiba itu kan karena ngumpet ya. ketemu hantu. Itu karena ngumpet ya diumpetin Iya. sama hantu. Ini dia sampai Ditangkap. sampai larut malam gitu. Dia main sampai larut malam sama maghrib. Itu yang nggak Kirain boleh. kirain tenang-tenang oh langsung ditangkap kaget. Kalau aku waktu kecil, Hmm. masa-masa kecil suka banget diceritain apa masa-masa SD Hmm. suka kalau ada mobil hitam itu Hmm. dianggap pemotong manusia. Bukan penculik tuh. Penculik lah motong manusia. Eh, Jadi kalau kita ketemu sama mobil besar, mobil hitam, intinya hitam aja, pasti kita lari. Pernah suatu kali nih lihat nih, berbekas iya. kan? Nah ini gara-gara itu takut ada mobil hitam, Eh. kebetulan lagi berak. Terus. Lagi kan kalau di kampung tuh kan ya jalan raya. Karena banyak pohon-pohon, ya udah berak di sebelahnya aja. Terus Kebun-kebun temanku, gitu ya. iya teman-temanku cerita, Eh, ada mobil hitam. langsung lari. Semua pada lari. Aku Ketakutan. kebetulan masih Masih belum bersih. masih nempel. Tahu Terus, nggak terus, maksudnya? Udah nggak tahu mau ngapain. Terus emang kebetulan lagi ada apa namanya? daun-daun gitu. Daun-daunan Semak-semak. sempat agak, tapi masih posisi pas keluar Yang ada saya tunjukin juga. ada apa namanya? Ada mobil hitam, aku ambil sambil lari. Terus ada pohon di atas. Dubek. Jatuh. Ternyata mobilnya cuman lewat doang, tapi yang lain lari. Cuman kondisi jatuh tuh celana kebuka. Oh, Jadi masih kayak di awal. jadi titiknya tuh kayak sodok bumi. Anjir. Nusuk ya. Tahu nggak sodok bumi? Eh. Jadi kayak serok gitu, berat gitu ya. Iya. Sakit Tapi banget itu. bagusnya di sininya nggak berbekas yang ini. Kelihatan nggak? Oh ya itu karena jatuh tuh. Iya jatuh pengalaman besar. Hmm. Iya itu tuh. Berarti di Jakarta terkenalnya wewe gombel. Wewe gombel, genderuwo. Ada di Jakarta. Ya kita kan masih anak kecil pada saat Oh, itu. iya. Itu yang gue ingat gitu loh. Pada saat itu. Kalau Dulu di kampung- dulu nggak kayak sekarang. Oh, iya. Gede-gede. Jakarta kan ini kan udah gede banget nih. Heeh. Kalau dulu gimana? Dulu masih banyak kebun-kebun, masih banyak. Masih banyak kebun-kebun, masih lahan-lahan kosong. Kita masih Pantasan aja nama-nama Jakarta ada kebun nanas, mungkin Ada- itu lebih out lagi ya. Kemanggisan, Iya, Kampung Nanas, kampung rambutan, kan gitu. kampung Duren Sawit. durian sawit. Banyak sebenarnya Iya kan. benar. Kayak kampung Melayu. Masa Masa kampung Kampung Ambon kata gitu kan. kampung Melayu kan masa? Orang-orang Melayu di Betawi kan gitu ya. Berarti belum ada udah nggak ada pohon lain selama kampung Udah, Melayu, mungkin udah dulu manusia.
pemukiman orang-orang Melayu Eh, eh. gitu. Balik deh ke teman-temanmu itu. Gimana gitu? Wewe Gombel, tapi sebelum ke Wewe Gombel sama teman-temanmu, di antara teman-temanmu tuh kamu termasuk yang lucu, yang pendiam, atau yang bangornya? Sebenarnya di tengah-tengah sih, Emang berapa orang kalian? lumayan rame, Ramean lumayan ya. rame. Jadi gini, gue pernah punya pengalaman Eh, apa ya? apa Menurut gue tuh? kayak gue tuh sebenarnya paling nggak bisa lari cepet gitu kan. Di antara Pernah berak juga kayak tadi. no bukan berak. Jadi kayak gue tuh memang lebih suka main sama yang lebih tua dari gue. Oh. Jadi kami tuh jogging biasanya kan zaman-zaman dulu tuh jam 5 pada ngumpul start mau lari pagi gitu kan. Lari pagi jam Lari 5. pagi, lari pagi. Saking takutnya sama wewe gombel ini, Mm-mm. gosip-gosip di sekolah pada saat itu gitu. Iya. Jadi yang seumuran gue tuh paling 3 orang, yang lainnya tua-tua semua. Maksudnya kayak tua-tuanya nggak terlalu beda-beda 3 tahun, Oh, beda 3 3 tahun, tahun. 4 tahun gitu kan. Yang dimana kaki dia kan sama kaki gue kan sebenarnya lebih panjang dia ya. Heeh. Maksudnya untuk lari pun sebenarnya lebih kuat dia ya, Heeh. kan gitu ya. Jadi waktu pas kami lari pagi gitu kan, Iya. lewat jalanan rumah kosong gitu kan, Heeh. ada yang nakut-nakutin tuh, ada yang Heeh. nakut-nakutin. Gue nggak tahu gitu kan, gue respect lari, gue paling cepet di situ, Terus. gue paling cepet, gue paling depan di situ. Terus. Ya itu, jadi kayak anjing, gue baru sadar gitu kan waktu udah nyampe rumah, tadi gue cepet banget ya larinya. Iya. Tahu-tahu gitu. ya. Ya itu maksudnya kayak kalau untuk logikanya gitu kan, Iya. kalau misalnya disuruh lari pasti kalah sama mereka gitu kan. Kalau untuk logikanya. Iya, ngerasa. Ngerasa Berarti aneh aja kok. berarti pada saat lari itu Lai yang paling tercepat atau tetap di tengah-tengah Paling juga? cepet. Oh, nggak di tengah-tengah. Enggak, paling Soalnya cepet. tadi kata Lai orangnya di tengah-tengah. Enggak. Gue mau kayaknya di belakang kayaknya, Iya. di belakang. Kalau adik-adian kan biasa paling belakang ya, Iya. di depan gitu kan. Soalnya berlindung sama abang-abangannya kan gitu. Nah gitu, setelah itu ya mungkin gue masuk SD kelas 1, kelas 2 gue baru ke kampung. Itu selama Tapi bentar, sebelum ke kampung kan, pernah berantem sama apa pertama kali berantem saat kecil umur berapa? kalau soal itu lupa sih, tapi kalau memori-memorinya itu mungkin pernah waktu gue di Jakarta. Oh. Kelas berapa itu berantem? Antar RT ya kayaknya dulu ya. Itu gara-gara Itu mah bukan berantem, tawuran itu. tapi anak-anak kecil semua. Jadi kayak misalnya gara-gara gue kan non muslim lah. Iya. Meskipun gue non muslim, lingkungan gue itu semua muslim gitu. Heeh. Jadi zaman-zamannya puasa itu kan zaman-zamannya perang sarung gitu loh. Nah, jadi temen gue ada yang ngadu kalau dia kena sabet gitu kan. Iya, kena sabet. Samperin dah itu. Kami 3 orang apa 4 orang gitu kan. Yang seumuran sama abang-abangan ada 2 gitu Iya. kan. Samperin di musola le. Berantem di musola. Oh, itu mah seru-seruan. Iya. Tapi maksudku yang benar-benar berantem one by one pertama kali. Itu mungkin SD ya. SD kayaknya. Kalau aku pertama kali berantem. SD dan itu pun karena apa ya, intimidasi dari kakak kelas waktu SD. Kalau aku dulu pas pertama waktu kecil berantem bukan karena kami berdua ada masalah, Gara-gara apa? tapi gara-gara senior kita. Jadi contohnya nih, senioritas. bukan, kita dia adu domba. Contohnya nih kayak kan lagi kan zaman dulu kan ada dasi-dasi tuh. Diambil, "Le, ini kan dasi nih," terus dijatuhin tuh dasinya. "Wah, bapakmu dijatuhin," gitu-gitu. Lahir lu sekolah di mana sih? Di Tapanuli Utara. Oh, di Taput. Iya, Kecamatan Sepau Utara. Iya. Terus dijatuhin tuh SD kan? Apa? Dasi. Dijatuhin. Dasi. Terus dibilang apa dasi ini bapakmu katanya. Terus diinjak, masa diinjak-injak bapakmu katanya kan? Iya, Berantem ledekin. lah. Terus habis itu pegang telinga Jadi gitu, domba ya? Jadi domba. Kita yang nggak ada masalah jadi bermasalah. Iya, jadi ada masalah. Ya dikatain bapaknya ya berantem dah tuh. Nah terus karena kita itu pertama kali kelas 1 SD baru masuk. Kan SD tuh belum tahu benci kan. Setelah itu kita berdua nangis. Yang berantem ini? Iya, yang berantem. Oh, kalian berdua nangis gitu? Iya. Terus untung guru datang. Tapi setelah berantem kita nangis bareng. Lucu kan? Setelah nangis bareng, kita berak bareng. Berarti akrab banget ya berarti ya? Akrab bener. Terus aku sama dia pernah suatu kali kelas 1 SD masih suka mencret. Oh iyalah dulu. Di celana, pernah nggak? Oh, kalau misalnya gue 5 tahun gue udah nggak mencret ya. Udah nggak biasa. Kita SD masih berak celana. Masih bisa tuh barengan.
Saking kompak. Jadi kayak WC-nya masih WC duduk ya berarti ya? Enggak, gue mau bayangin doang gitu kan. Jadi belakang itu ngadu ya? Bukan. Gimana tuh caranya? Di kelas. Oh di kelas? Cepirit. Cepirit. Iya. Terus respons bisa tuh contohnya. Paginya aku, nanti siangnya dia. Oh, di waktu yang berbeda ya? Tapi enaknya apa? Bisa pulang cepat. Cepirit itu celana ya? Soalnya kita soalnya guru kita kan jijian juga. Iya, bukan jijian. Kita di hari tertentu malas belajarnya dari kecil. Jadi udah terbawa lah gitu. Cuman walaupun kayak gitu, aku termasuk yang bisa ngikutin pelajaran. Iya. Terus habis itu yang paling cerita lucu cerita lucu lainnya tuh waktu ini aku pernah berantem sama kembar. Pernah nggak berantem sama kembar? Belum. Adu domba. Oh, dia adu domba. Bukan dia adu domba, maksudnya mereka berdua langsung. Iya. Oh, mereka kembar cowok dua-duanya. Iya, cowok. Satu dilawan, dua-duanya ngelawan. Iya. Biasanya begitu. Iya, masa kecil memang. Tapi gurumu seru ya? Kalau guru, ini kalau soal pengalaman guru, gue pernah ditonjok. No, bukan soal fisik. Jadi termasuk apa ya, kayaknya intimidasi juga dari guru. Jadi dari Jakarta itu gue sempat sekolah di kampung dulu setengah tahun. Di kampung mana itu? Di lupa ya. Humbang Hasundutan di Pakat. Asik. Sama dulu teman-teman Humbang Hasundutan. Halo teman-teman, leleku yang dari Pakat, Humbang Hasundutan gitu kan. Gue pernah sekolah setengah tahun di kampung gitu kan. Sekaligus minta maaf Lele. Untuk mana tahu ada kesalahan. Oh, untuk guru. Ini ya, makanya gue ceritain dulu. Iya, ceritain dulu. Jadi pada saat itu karena mungkin tahu ya gue pindah dari Jakarta gitu kan. Itu posisi kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD semester 1. Le, sebelum cerita nggak ada cerita beraknya? Enggak ada, Le. Kalau soal cerita berak tuh nggak ada ya? Nggak ada. Aku udah 2 kali cerita berak, Le. Kalau soal berarti Le termasuk orang yang bagus loh. Teman-teman gue paling. Tapi temanmu ada yang berak? Ada juga, pernah kayak gitu. Ada ya. Makanya gue ceritain dari kampung. Oke, coba ceritain Ibu Guru. Itu setelah mungkin itu waktu di Cirebon. Ada pengalaman kayak gitu. Yang berak itu. Ada. Gue inget. Mana dulu yang diceritain? Yang di kampung dulu. Karena kan dari kampung dulu gitu kan. Jadi gue sempat SD di kampung di kelas 2 itu setengah tahun, 1 semester, dan itu nggak habis. Karena keadaan orang tua juga gitu kan. Jadi ada something, kami balik ke kampung gitu kan selama setengah tahun itu, dan mama tuh nyaranin buat sekolah di situ gitu kan. Biar gak putus lah dibilang gitu kan. Ngurus surat pindah segala macam, baru gue masuk ke SD itu, sekolah itu. Sekolah Manalu Turuan. Apa? Manalu Turuan. Manalu Turuan. Asik. Di Pakat di Batu Simbolon. Jadi guru gue itu waktu itu, jadi karena guru bahasa wali kelas. Kalau dulu kan, kalau SD kan bukan semua pelajaran ya, hampir semua pelajaran kan diambil sama wali kelas ya, di handle ya. Zaman-zaman SD ya. Bukan kayak sekarang mungkin, gue nggak tahu juga. Sekarang kan bahasa-bahasa, matematika kan gitu, beda-beda ya. Mungkin tergantung kelasnya juga gitu kan. Kalau dulu itu masih satu semua gitu kan. Selain guru olahraga. Olahraga semuanya. Kalau sama. Olahraga satu guru untuk semua. Betul. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau wali kelas kebanyakan pelajaran-pelajaran yang yang paling banyak dipelajarin lah, itu pokoknya wali kelas di handle wali kelas. Gitu kan. Jadi waktu pas di time pelajaran bahasa Inggris mata pelajarannya gitu kan. Karena mungkin gurunya ini tahu gue pindahan dari Jakarta. Oke. Seru nih. Gurunya ini tahu gue pindahan dari Jakarta. Jadi gue pokoknya baru datang gitu kan. Siapa murid baru katanya. Asik, pertama kali masuk nih, hari pertama nih. Baru terus tunjuk tangan kan. Disuruh ngasih tahu nama, Oke. perkenalan diri kan. Gue kenalin diri, umur gue dari mana, umur gue berapa, asal gue dari mana gitu kan. Nah, terus langsung dites lah. Tesnya apa? Coba dulu bahasa Inggris A sampai Z gitu kan. Gue di situ kayak gue diem aja. Cuman ini maaf banget Bu, kalau emang ibu masih ngeliat gitu kan. Mungkin, mana tahu nonton ya. Gue berdoa mungkin sehat-sehat selalu gitu. Kalaupun masih ada ibu, gitu. Karena sampai sekarang gue nggak tahu kemana ibu itu. Jadi gue dites kayak gitu, gue nggak bisa jawab dong. Karena gue belum, mungkin
pelajarannya belum ada gitu loh. Jadi gini, setelah pulang Gimana tuh? belum setelah pulang di situ Iya. reaksi gurunya, ah katanya dari Jakarta, masa nggak tahu bahasa Inggris katanya Iya. gitu kan. Yang dimana kan mungkin SDM Jakarta sama SDM yang di kampung kan beda jauh Betul. kan gitu. Berbeda ya. Iya gitu kan. Jadi gue tanya sama teman-teman sekelas gue, dulu sekelas tuh kalau le tahu cuma isi berapa ya? 11 orang le. Banyak ya. 11 orang banyak. Iya, banyak. Dibandingin satu SD gue isinya Iya. 28 loh. Iya. 28 orang loh gue di Jakarta satu kelas. 22 orang, setengahnya ya. 28. 28. Gak ada setengahnya malah. Gak ada setengahnya. 11 kadang juga 10 2 orang ini kadang izin gitu kan. Kursi juga cuma satu-satu, meja satu-satu gitu kan. Jadi gue tanya pas pulang, gue tanya sama teman-teman. Iya. Emang kalian tahu ya bahasa Inggris A sampai Z gitu kan? Ke yang lainnya. Iya. Nggak pada tahu ya. Maksudnya kayak mungkin kalau gue tahu pada saat itu Dewa asli. teman-teman, no bukan soal dewanya, maksudnya gini, ngetesnya kok gue doang gitu. Murid-murid yang lainnya enggak gitu. Gue kirain tuh gue paling bodoh di situ ya. Ternyata mereka sendiri pun nggak pada tahu gitu. Makanya Belum diajarin juga. karena yang dia tahu orang luar kota tuh mungkin canggih, karena pasti pada bisa bahasa Inggris. makanya sampai sekarang gue bukan gimana ya, lebih ke dendam positif ya. Gue pengen banget ketemu sama ibu guru itu. Dan Terus lu ngomong bahasa Inggris ya? untuk itu mungkin ya bisa gue coba juga gitu kan. Asik. Terlebih lagi gue mau bener-bener kayak ngomong A sampai Z, nyebutin A sampai Z di depan mukanya gitu. Gue pengen banget sih. Nggak, maksudku seberapa sakit, kenapa sampai segitunya? Karena gue di situ kayak ngerasa anak baru. Oke, hari pertama masuk, anak-anak baju masih bening banget ini. Iya. Suruh maju ke depan. Enggak. Memang di kursi, tapi di suruh kursi. berdiri. Suruh berdiri. Sebutin A, terus lah jawab nggak? Diem gue le. Cuman terus habis itu udah duduk kau katanya dari Jakarta, masa nggak tahu A sampai Z. Sakit hatinya di situ. Iya le. Sebenarnya kayak lebih ke itulah yang bikin gue untuk kayak termotivasi untuk semangat untuk belajar bahasa Inggris setelah itu gitu. Iya. Nah itulah. Nah, jadi sekarang udah bisa ngomong ABC. Udah. Coba le. Waduh itu udah lancar banget. Lancar banget. Jadi setelah dari kampung gue main barulah kami pindah ke Cirebon gitu kan. Dari Cirebon disitulah pengalaman gue yang soal yang saya bilang itu soal berak dan segala macam itu. Tapi lebih ke temen gue lah, temen gue sendiri. Oke. Jadi zaman dulu itu kan apa namanya? Bukan kayak sekarang lah, udah perkotaan banget gaya mainnya gitu kan. Nah, ini ada yang mau masuk nih. Ada kopinya. apa nih, Bang? Kopi. Thank you, Bang. Thank you. Mengingat tentang Siap. Enak lah. Enak. Jadi kalau yang mau endorse kopi juga boleh, mau endorse sponsor minuman juga boleh. Kalau aku emang nggak suka kopi, Le. Gue sendiri sebenarnya nggak suka kopi sih, Le. Tapi karena tim nyuguhinnya kopi, ya nggak mau kan. Gitu. Nggak selera kopi aku aslinya. Iya. Tapi habis ya, Le. Emang nggak selera, tapi habis ya. Nggak ada lagi. Nggak. Kopi beli di mana nih? Kopi beli di mana nih, Le? Tambah lagi Bang Awak. Kok nggak selera kopi aku, Le. Iya, nggak selera. Aduh. Nggak selera kopi aku, Le. Sorry, Le. Nggak selera ya, tapi habis ya. Nggak tahu, emang lagi nggak selera aja, Le. Tapi ini kopi dibeli di mana nih? Ini kayaknya order dari Tapi kopi Abang Awak. Kopi Abang Awak. Satu lagi Abang Awak. Kopi Abang Awak. Inilah buat Laila. Aduh, jadi nggak enak. Aduh, lagi nggak selera soalnya, Le. Nggak selera ya. Iya. Aduh, thank you. Thank you. Kopi Abang Awak. The best. Nah, jadi gue lanjut cerita. Lanjut ya. Hal yang menurut gue kayak gue pribadi memang cuma nyaksiin. Cuman yang kena dampaknya pun sebenarnya sama-sama teman gue juga. Jadi sangkatan gue itu di apa ya? Di lingkungan gue itu ada orang-orang yang
inilah orang Batak ini ya kan. Lah ya orang Batak sendiri. Orang Batak juga Lego Marga Marbun. Hmm. Kalau marga apa? Aku marga Tampubolon. Oh, tahu Bolon. Siap, siap. Jadi kalau lingkungan orang Batak itu pasti nggak jauh-jauh juga sama orang Batak lagi gitu. Karena Filosofi, bukan filosofi ya, gaya hidupnya orang Batak memang berkelompok ya memang iya, ya. Jadi betul. lebih nyaman memang main sama-sama orang Batak. Kalau ada temen gua namanya Aldo, Shout out for Aldo, Dimas, and Busar, Ronald, itu teman-teman gue. dan Eki. Eki jenjangnya masih beda. Masih beda. Oke. Teman-teman kecil ini. Ceritain dulu yang di Cianjur ya. Cirebon. Cirebon. Oke. Jadi dulu kan permainannya gak kayak zaman sekarang main HP, Le. Kalau dulu Kalau dulu mah main petak umpet. masih ngerasain nih petak umpet, Masih. kelereng, Masih. Gundu. Gundu kelereng. Gundu kelereng. terus Petak umpet. Petak umpet. Gitu kan, benteng-bentengan. benteng Takeshi. Enggak benteng-bentengan. Jadi kayak siapa yang paling muda, siapa yang paling tua itu coba searching nanti lah. Oh, pasti Di teman-teman juga pasti pada tahu lah ngerasain. Tahu main benteng. Soalnya kan kita lahiran tahun 98 kan. Iya benar. Jadi masih relate dengan main gundu, karet, karet. tempurung, kasti, Ini main apa? adu domba. Adu domba yang gimana? Nggak ada ya domba. Setelah udah dewasa baru ada domba. Kalau di Cirebon itu namanya gobak sodor. Tahu nggak? Gobak sodor itu Kalau ini ada di slide ya, boleh kalian lihat. jadi kalau misalnya di daerah Sumatera mungkin sebutannya apa ya? Gobak sodor lah pokoknya. Gobak sodor itu apa? Jadi bukan Biliar. bukan no. No. Jadi kayak kotak-kotakan gitu kan yang di garis gini, ada yang jaga sini, ada yang jaga sini, ada yang sini. Ngelewatin, suruh ngelewatin. Oh, Apa bukan. sih kalau misalnya Bukan, kalau di Sumatera tuh namanya apa ya? Aduh, Gala mochi, gala gala-gala, gala orang. main gala lah Iya intinya main gitu gala lah. ya, itu kan terus masih suka nyari. Aku jagoan sih tuh, Le. Itu seru banget Aku ya. paling bisa, Le. Itu seru banget kan. Seru. Sampai-sampai gue mikir kayak gini sih kalau soal permainan gobak sodor itu kan. Gue pengen banget tuh kayak ngumpulin teman-teman per tim gitu Iya. kan. Kita main bareng tuh Iya. di situ. Seru banget tuh. Kayaknya kalau kita bikin abang awak main gala seru tuh ya. seru, tapi kayaknya kurang ini. Tapi diadu sama orang lain boleh. Iya, Pas sama nih. sama MPR, DPR gitu bisa tuh. Boleh tuh, boleh. Jadi Atau- biar jangan cuma duduk doang kerjanya. Gitu. Karena menurutku, Le, permainan-permainan kita masa kecil itu seru Lebih seru banget. dan apa otak kita jalan. Iya, Karena kan apalagi kayak main fisik gala tuh. juga. Kan ada yang jagain tuh gimana tuh cara ngelewatin. Terus ada aku bisa lompat dulu, Le. Ngatur strategi. Terus kayak adu-adu apa Body. namanya? Nipu-nipu tipis. Iya. Makanya di Medan banyak yang jago ngolah, belajar dari hal Iya, kecil. betul. Iya, boleh tuh permainan saranku seru sih. buat pemerintah atau siapapun yang mungkin permainan Nusantara kan seru Iya, tuh. benar. Ada lomba kelereng. Kan Iya. lucu kan? DPR versus orang biasa main kelereng. Iya, itu harus sih. Seru-seruan. Iya. Jadi antara rakyat dengan warga negara. Dengan pejabat tuh Rakyat dekat dengan gitu kan. pejabat serasa dekat. Iya, benar. Bukan serasa, deket. Apalagi wakil rakyat. Aduh. Wah, Yang seharusnya dekat sama rakyat gitu kan. betul. Itu jadi kayak memori. Gitu. Jadi Mengenang. permainan itulah yang menjembatani dekatnya masyarakat sama wakil rakyatnya sendiri gitu kan. Jadi ini masukan juga sih. Iya. Terus Le, dari kecil dari SD, SMP, SMA. Le paling bandel itu di SMA. Oh, SMA. Berarti SD SMP termasuk orang yang SMP udah dikit-dikit. dikit-dikit. Udah. Ngerokok pertama kali SMP. SMP. Karena kan sebenarnya ngerokok tuh nggak bandel. Ya. Orang bilangnya kan ngerokok bandel ya. Tapi sebenarnya lebih nggak memperhatikan kesehatan Iya, gitu kan. lebih ke diri sendiri sih sebenarnya. Bandelnya tuh segimana tuh, Le? SMP. Bisa nggak dibuka? Paling bandel. Kalau menurut gua mungkin bandelnya lebih ke pergaulan ya. Oh. Pergaulan, Berantem. pasti dari SMP. One by one pernah ya? Pernah. Asik. Pernah. Kalau berantem. Menang nggak? Banyak ada menangnya, ada kalahnya juga. Itu kalau soal kayak gitu, kalau di sekolah kan biasanya selalu ada orang yang ngebantu kita juga gitu. Iya, betul. Biasanya. Terus Jadi jatuhnya juga keroyokan juga jatuhnya. Iya. Pada akhirnya jadi berantem bareng-bareng. Jadi kayak kalau di Smackdown itu bukan kayak buy one take team gitu. Iya. Bukan. Jadi kayak bener-bener Royal Rumble gitu kan Iya. semuanya.
turun. Dardu itu seru-seruannya Iya, tuh. betul. Jadi kalau pas di SMP kelas 3 kayaknya gue di ospek. Bukan masuk EKTC, masuk di eh, komunitas motor gitu. Oh, itu bisa disebut namanya. Boleh, Apa boleh. tuh namanya, Le? Itu EKTC. XTC. Ya. Bukan ekstasi kan? Bukan. Apa tuh namanya, Bang? Exal to Creativity. Exal to Creativity. Berarti komunitas positif nih. Positif banget. Positif banget. Positif Apa? Sekarang lebih positif. Ala Dylan atau ala apa nih? eh Dilan pun, Iya. jadi ini for your info gitu kan. Dilan pun sebenarnya berangkat dari kisah nyata yang benar-benar dari anggota EKTC. Oh, awalnya itu bukan imajinasinya PD Bike. Bukan. Bukan. Itu Oh. cerita asli. XTC ya. Iya, asli. Itu sebuah fakta baru yang harus teman-teman tahu. Ya, film Dilan. Film Dylan. Dilan dan Milea. Tapi yang kita harus tahu ya, Le, dari tadi kita panjang lebar ngomongin dari masa SD, kelucuannya, keseruannya, yang lain. Aku yakin semua orang ngerasain hal yang sama bahwa masa kecil itu masa yang sangat menyenangkan. Ya. Tapi yang mungkin orang banyak yang mayoritas orang setuju masa kecil masa yang menyenangkan, tapi di masa dewasa, ngalah Pahit ada tuh banget. semua. Pahit banget. Sampai kayak Lai kehilangan teman. Ya. Baru-baru ini yang Lai ceritakan tuh gimana sih perasaan Lai kayak sahabat Lai apa namanya kawan abang tuh ya. Aku sebutnya karena kan kita abang-abangan semua di sini Iya. kan. Gimana sih perasaannya kehilangan sosok sahabat? Pasti sedih lah ya, pasti sedih. Dan itu juga sudah 8 tahun yang lalu sebenarnya. Kasus itu. Persahabatan Lai berapa lama sama dia? Dari sebenarnya kayaknya kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Ya 1 tahun lebih lah pokoknya gitu. Tapi karena intensnya setiap hari dan mungkin kayak seminggu itu bisa intens lah dibilang gitu kan. Ya karena itu gitu loh. Makanya jadi dekat banget. Oh, saking intensnya jadi dekat ya. Iya. Paling sebenarnya masih banyak hal yang kita ceritakan di masa dewasanya dan aku yakin pasti relate dengan siapapun yang ada di sana, baik dari percintaan. Banyak banget cerita tentang Lai apa di masa percintaan yang seru. Bahkan Lai banyak pengalaman di dunia apa namanya? XTC juga Ya, pergaulan. yang di dunia Pergaulan motor. Ya. Pergaulan yang bebas karena keluar malam bebas kan, keluar siang juga bebas dibolehin orang tua. Ya. Tapi kayaknya itu kita bahas di Next di video. part kedua. Iya. Karena kru-kru kita tuh udah mulai ngantuk. Iya. Kamera kita juga udah ngantuk banget gitu semua tuh. Aduh. Abang-abang. Abang-abang, santai ya. Paling itu aja buat kita, abang-abang kita. Sampai jumpa. Thank you buat kopinya. Thank you. Sumpah, nggak tahu kenapa lagi nggak selera kopi. Thank you, thank you.